Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bugar, dan selalu diberi semangat yang berlimpah untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di video kali ini, dengan tema yang sangat bermanfaat khususnya bagi para sahabat kita yang sudah memasuki usia lanjut. Sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan saya terlebih dahulu menanyakan kabar sahabat semua. Dari mana saja nih sahabat menonton video ini? Apakah dari kota besar yang ramai, atau dari desa yang penuh dengan udara segar dan suasana alami? Silakan tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya itu, sahabat juga boleh berbagi usia dan kondisi kesehatan saat ini. Mungkin ada yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Ada yang masih kuat jalan pagi, ada pula yang harus lebih banyak beristirahat di rumah. Semua kondisi itu sangatlah wajar, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kesehatan yang berbeda-beda. Saya doakan, di usia berapapun sahabat berada sekarang, semoga selalu sehat, panjang umur, dan tetap bisa menikmati indahnya hidup bersama keluarga tercinta. Amin. Bagi sahabat yang saat ini sedang menghadapi masalah kesehatan, entah itu kolesterol tinggi, tekanan darah naik turun, atau gangguan pada sendi, jangan berkecil hati. Ingatlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan setiap penyakit pasti ada cara untuk mengatasinya. Salah satu kunci penting adalah semangat. Dengan semangat yang kuat, sahabat bisa lebih disiplin menjaga pola makan, rajin berolahraga ringan, dan mencoba memanfaatkan berbagai bahan alami yang sudah tersedia di sekitar kita. Nah, berbicara soal bahan alami, kali ini kita akan membahas salah satu daun yang mungkin selama ini hanya dianggap sebagai bumbu dapur biasa. Daun itu adalah daun salam. Betul sekali, sahabat. Daun salam yang biasanya kita gunakan untuk menyedapkan masakan, ternyata menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan, terutama bagi para lansia. Mungkin sahabat bertanya-tanya, benarkah daun salam bisa membantu menurunkan kolesterol? Apa kata dokter tentang hal ini? Bagaimana cara mengolahnya supaya khasiatnya benar-benar terasa? Semua pertanyaan itu akan kita bahas satu persatu dalam video ini, mulai dari penjelasan kandungan daun salam, pandangan medis dari para dokter, hingga testimoni nyata dari orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi pastikan sahabat menonton sampai akhir, karena informasinya akan sangat sayang jika dilewatkan. Sebelum lebih jauh membicarakan manfaat daun salam, saya ingin sedikit mengajak sahabat merenung tentang kondisi kesehatan di usia lanjut. Kita tahu bahwa semakin bertambahnya usia, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Jantung bekerja lebih lambat, pembuluh darah semakin kaku, metabolisme pun tidak secepat masa muda. Akibatnya, berbagai penyakit seringkali bermunculan, salah satunya adalah kolesterol tinggi. Kolesterol memang sesuatu yang sering membuat lansia merasa khawatir. Ada sahabat kita yang mungkin sudah bertahun-tahun minum obat penurun kolesterol. Ada pula yang baru saja didiagnosis oleh dokter bahwa kolesterolnya di atas batas normal. Bahkan tidak sedikit yang merasakan gejala-gejala tidak nyaman seperti cepat lelah, sering pusing, dada terasa sesak, atau bahkan nyeri di bagian kaki karena aliran darah yang tidak lancar. Kolesterol tinggi memang berbahaya jika tidak segera ditangani. Tapi jangan khawatir, sahabat. Di samping pengobatan medis yang tetap penting untuk dijalani sesuai anjuran dokter, ada juga cara alami yang bisa membantu menurunkan kolesterol, salah satunya dengan memanfaatkan rebusan daun salam. Mengapa daun salam? Karena ternyata daun hijau kecil yang sering kita temui di dapur ini mengandung berbagai zat aktif yang bisa membantu tubuh mengendalikan kadar kolesterol. Dokter pun mengakui bahwa kandungan flavonoid, antioksidan, dan minyak atsiri dalam daun salam dapat mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama pada lansia. Sahabat pasti penasaran, bagaimana cara kerja daun salam ini dalam tubuh kita? Apakah hanya sekadar menambah aroma pada makanan, atau benar-benar bisa memberikan efek medis? Nah, jawabannya tentu saja ada di penjelasan yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengingat satu hal penting. Menjaga kesehatan tidak hanya soal mencari obat, tetapi juga menjaga pola hidup. Dokter selalu mengingatkan bahwa kombinasi antara obat medis, pola makan sehat, olahraga ringan, dan tambahan bahan alami seperti daun salam akan jauh lebih efektif dalam menjaga kesehatan tubuh lansia. Jadi, sahabat channel Lansia Sehat, pada bab pertama ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membuka hati dan pikiran. Mari kita sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman, dan saling mendoakan agar tetap sehat. Tidak peduli usia berapapun kita sekarang, yang terpenting adalah semangat untuk menjaga diri. Dengan begitu,
kita bisa tetap menikmati indahnya hidup bersama anak cucu tercinta. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang daun salam secara lebih mendalam. Kita akan melihat bagaimana daun yang sederhana ini ternyata memiliki sejarah panjang, mulai dari dapur tradisional hingga penelitian medis modern. Sahabat akan dibuat kagum bahwa sesuatu yang sering kita abaikan ternyata bisa menjadi salah satu sahabat terbaik dalam menjaga kesehatan tubuh. Maka, jangan kemana-mana ya, sahabat. Tetap bersama saya di channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Kita akan melangkah perlahan, dari satu bab ke bab berikutnya, untuk memahami dengan baik bagaimana daun salam bisa membantu para lansia melawan kolesterol dan menjaga tubuh tetap sehat. Dan sekali lagi, saya berdoa untuk sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian selalu menyertai langkah sahabat di usia yang penuh berkah ini. Amin. Setelah kita berbincang hangat di awal dan menyinggung sedikit mengenai pentingnya kesehatan, khususnya soal kolesterol pada lansia, sekarang mari kita kenali lebih dekat salah satu bahan alami yang sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, daun salam. Mungkin sahabat sering melihat daun salam hanya sebagai pelengkap dalam masakan. Biasanya, saat kita memasak nasi uduk, opor ayam, gulai, atau semur, beberapa helai daun salam akan kita masukkan begitu saja ke dalam panci. Aroma yang keluar dari daun ini membuat masakan terasa lebih harum dan menggugah selera. Tapi, tahukah sahabat bahwa jauh sebelum digunakan sebagai bumbu dapur, daun salam sudah dikenal dalam dunia pengobatan tradisional? Sejarah dan penggunaan tradisional daun salam. Sejak zaman nenek moyang kita, daun salam sudah menjadi bagian penting dalam ramuan herbal Nusantara. Di beberapa daerah, daun salam sering dijadikan rebusan untuk menurunkan tekanan darah, mengatasi kembung, hingga menjaga kesehatan pencernaan. Tidak sedikit orang tua dulu yang percaya bahwa meminum air rebusan daun salam bisa membantu tubuh terasa lebih ringan dan segar. Bahkan dalam catatan pengobatan tradisional di Asia Tenggara, daun salam disebut-sebut memiliki sifat menenangkan. Itulah sebabnya banyak keluarga dulu yang menyimpan daun salam kering sebagai stok ramuan herbal, bukan hanya untuk bumbu masak. Tradisi ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Di beberapa negara lain, daun salam juga digunakan sebagai pengobatan rumahan. Misalnya di India, daun salam sering dijadikan bagian dari ramuan Ayurveda untuk menjaga kesehatan jantung dan metabolisme. Hal ini menunjukkan bahwa daun salam memang punya tempat istimewa dalam budaya kesehatan alami berbagai bangsa. Daun salam dari perspektif dokter. Kini, mari kita lihat bagaimana pandangan dunia medis modern mengenai daun salam. Menurut beberapa dokter dan peneliti, daun salam mengandung berbagai zat aktif yang memberi manfaat besar bagi tubuh. Kandungan tersebut meliputi flavonoid, senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Minyak atsiri, yang memberi aroma khas pada daun salam sekaligus memiliki efek antimikroba. Tanin, yang dikenal dapat membantu mengikat lemak dalam tubuh, sehingga bermanfaat dalam menurunkan kolesterol. Vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, dan magnesium, yang semuanya mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dokter menjelaskan bahwa kombinasi zat-zat ini membuat daun salam bukan sekadar pelengkap masakan, tetapi juga sumber nutrisi alami yang dapat mendukung kesehatan lansia. Dari dapur ke gelas ramuan sehat, sahabat tentu sudah terbiasa menggunakan daun salam saat memasak. Tapi bagaimana caranya daun ini bisa beralih fungsi dari sekadar bumbu menjadi ramuan sehat? Jawabannya ada pada cara pengolahan. Saat daun salam direbus dalam air panas, zat aktif yang terkandung di dalamnya akan larut keluar. Air rebusan inilah yang kemudian diminum sebagai ramuan herbal. Rasanya memang tidak sekuat jamu-jamuan pahit, justru cukup ringan dan mudah diterima oleh banyak orang. Banyak lansia yang awalnya ragu mencoba. Namun setelah rutin minum air rebusan daun salam, mereka mulai merasakan perubahan. Ada yang merasa badannya lebih segar, pencernaannya lancar, bahkan hasil pemeriksaan kolesterolnya menunjukkan angka yang lebih baik. Peralihan dari kebiasaan rumah ke pengakuan medis. Perjalanan daun salam sebagai ramuan sehat bisa dibilang unik. Awalnya hanya dikenal sebagai resep turun-temurun, tapi kini semakin banyak penelitian medis yang mencoba membuktikan khasiatnya. Beberapa jurnal kesehatan menyebutkan bahwa ekstrak daun salam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida, sekaligus meningkatkan kolesterol HDL, kolesterol baik. Hal ini tentu saja sangat penting bagi sahabat lansia. Kita tahu bahwa kesehatan jantung sangat bergantung pada keseimbangan kolesterol.
Jika kolesterol jahat terlalu tinggi, risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan pembuluh darah akan meningkat. Namun dengan bantuan bahan alami seperti daun salam, risiko ini bisa ditekan. Daun salam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kita bayangkan kehidupan sehari-hari sahabat lansia. Pagi hari, bangun tidur, lalu minum segelas air hangat. Jika air hangat itu ditambahkan dengan rebusan daun salam, maka tubuh akan mendapat manfaat tambahan. Selain menghidrasi tubuh, air rebusan tersebut juga membawa zat-zat alami yang membantu menurunkan kolesterol. Atau ketika sahabat makan siang dengan nasi dan lauk sederhana, kehadiran daun salam dalam masakan akan menambah cita rasa sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan. Jadi, tanpa disadari, kita sudah mengonsumsi herbal alami yang membantu tubuh tetap sehat. Mengapa lansia butuh dukungan herbal seperti daun salam? Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia memang mengalami penurunan fungsi. Obat-obatan medis seringkali diperlukan, tapi kadang juga memberi efek samping. Nah, disinilah peran ramuan alami seperti daun salam. Bukan untuk menggantikan obat dokter, melainkan untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh. Dokter pun banyak yang menyarankan agar lansia menjaga pola makan dengan menambahkan sayuran, buah, dan ramuan herbal alami. Dengan cara ini, tubuh tidak hanya bergantung pada obat-obatan, tapi juga mendapat asupan alami yang lebih aman dalam jangka panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab ini kita sudah mengenal lebih jauh tentang daun salam, mulai dari sejarah penggunaannya, pandangan medis, hingga perannya daun kehidupan sehari-hari. Dari yang awalnya hanya kita kenal sebagai bumbu dapur, ternyata daun ini bisa menjadi sahabat terbaik lansia untuk menjaga kesehatan, terutama dalam menurunkan kolesterol. Tapi tentu saja, sebelum kita benar-benar memahami bagaimana daun salam bekerja, kita perlu tahu dulu lebih jelas mengenai apa itu kolesterol, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, dan mengapa lansia lebih rentan mengalaminya. Dengan pemahaman yang baik tentang kolesterol, sahabat akan lebih mudah mengerti mengapa daun salam bisa menjadi solusi alami yang patut dicoba. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab 3, di mana kita akan membahas dengan lebih rinci apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika kadar kolesterol meningkat. Dengan begitu, manfaat daun salam akan terasa semakin masuk akal, bukan hanya sebagai cerita turun-temurun, tapi juga berdasarkan ilmu kedokteran. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal daun salam sebagai sahabat alami dari dapur hingga menjadi ramuan kesehatan, sekarang kita perlu memahami lebih jauh musuh utama yang ingin kita lawan bersama, kolesterol tinggi. Kolesterol seringkali menjadi topik yang menakutkan bagi para lansia. Ketika dokter menyebut angka kolesterol di hasil laboratorium, banyak yang langsung merasa cemas. Tapi sebenarnya, kolesterol bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Tubuh manusia justru membutuhkan kolesterol untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah zat lemak yang secara alami diproduksi oleh hati. Fungsinya cukup vital, antara lain, membantu pembentukan hormon, seperti estrogen dan testosteron, menjadi bahan dasar untuk produksi vitamin D, membentuk empedu, yang berguna untuk mencerna lemak, menjaga struktur sel dalam tubuh agar tetap kuat dan lentur. Dengan kata lain, tanpa kolesterol, tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi sebenarnya kolesterol adalah teman tubuh, asalkan jumlahnya seimbang. Jenis-jenis kolesterol, LDL dan HDL. Dalam dunia medis, kolesterol dibagi menjadi dua jenis utama. Kolesterol LDL, low density lipoprotein, sering disebut sebagai kolesterol jahat. Mengapa? Karena LDL cenderung menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan menyebabkan penyempitan arteri. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Jika plak semakin menumpuk, risiko serangan jantung dan stroke meningkat. Kolesterol HDL, high density lipoprotein, dikenal sebagai kolesterol baik. Fungsinya membawa kelebihan kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk diolah dan dibuang. Semakin tinggi kadar HDL, semakin terlindungi tubuh kita dari risiko penyakit jantung. Selain itu, ada juga trigliserida, yaitu bentuk lain dari lemak dalam darah yang juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung bila kadarnya berlebihan. Mengapa lansia lebih rentan kolesterol tinggi? Sahabat mungkin bertanya-tanya, mengapa masalah kolesterol sering muncul saat usia kita sudah memasuki 50, 60, atau bahkan 70 tahun? Ada beberapa alasannya. Perlambatan metabolisme. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh menurun. Artinya, makanan yang masuk lebih lambat diproses.
Lemak yang seharusnya cepat diolah akhirnya menumpuk dan meningkatkan kadar kolesterol. Perubahan hormon. Pada pria maupun wanita, perubahan hormon setelah usia lanjut membuat tubuh lebih sulit menjaga keseimbangan kolesterol. Misalnya pada wanita setelah menopause, kadar estrogen menurun, sehingga proteksi alami terhadap jantung berkurang. Pola makan yang tidak terjaga. Banyak lansia yang terbiasa makan makanan berlemak tinggi, gorengan, santan kental, atau daging berlemak. Kebiasaan ini, jika berlangsung puluhan tahun, lambat laun menumpuk dan meningkatkan kadar kolesterol. Kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik menurun drastis pada lansia. Padahal, olahraga ringan seperti jalan pagi bisa membantu membakar lemak dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Faktor genetik. Ada juga faktor keturunan. Jika orang tua memiliki riwayat kolesterol tinggi, anak dan cucu cenderung lebih mudah mengalami hal yang sama. Dampak kolesterol tinggi pada lansia. Kolesterol tinggi yang tidak dikendalikan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Beberapa di antaranya, penyakit jantung koroner. Plak kolesterol menyumbat pembuluh darah jantung, membuat aliran darah terhambat. Akibatnya, muncul nyeri dada, bahkan serangan jantung. Stroke. Jika sumbatan terjadi di pembuluh darah otak, maka suplai oksigen terganggu, yang dapat menyebabkan stroke ringan hingga berat. Tekanan darah tinggi, hipertensi pembuluh darah yang menyempit karena plak membuat jantung bekerja lebih keras memompa darah. Gangguan aliran darah ke kaki. Kondisi ini bisa menimbulkan nyeri saat berjalan, kram, bahkan luka sulit sembuh pada lansia. Bahkan banyak lansia yang tidak sadar mereka memiliki kolesterol tinggi karena gejalanya sering tidak terasa. Itulah sebabnya kolesterol disebut silent killer, pembunuh diam-diam yang bekerja perlahan tanpa menimbulkan keluhan, sampai akhirnya muncul penyakit serius. Pemeriksaan kolesterol rutin. Dokter selalu menyarankan agar lansia melakukan pemeriksaan kolesterol secara rutin, minimal setiap 6 bulan sekali. Dengan begitu, kondisi bisa dipantau lebih dini. Pemeriksaan biasanya meliputi kolesterol total, LDL, kolesterol jahat, HDL, kolesterol baik, trigliserida. Hasil pemeriksaan ini sangat penting, karena menjadi dasar untuk menentukan langkah pengobatan atau perubahan gaya hidup. Mengendalikan kolesterol dengan cara alami. Setelah memahami risiko kolesterol tinggi, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengendalikannya? Selain obat yang diberikan dokter, ada beberapa langkah alami yang bisa sahabat lakukan. Mengurangi konsumsi gorengan dan makanan berlemak jenuh. Memperbanyak sayur dan buah. Rajin olahraga ringan, seperti jalan kaki atau senam lansia. Mengelola stres, karena stres juga bisa memicu naiknya kolesterol. Menambahkan ramuan herbal seperti rebusan daun salam sebagai pendukung alami. Disinilah peran daun salam kembali kita hubungkan. Kandungan flavonoid dan tanin dalam daun salam membantu mengikat lemak, sementara antioksidannya melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Dengan kata lain, daun salam bisa menjadi salah satu kunci alami dalam menjaga kolesterol tetap terkendali. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah belajar bahwa kolesterol bukan sekadar angka di kertas hasil laboratorium, melainkan sesuatu yang nyata dan berbahaya bila tidak dikendalikan. Kita juga memahami mengapa lansia lebih rentan, serta apa dampak seriusnya pada tubuh. Di bab selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kandungan daun salam yang membuatnya begitu istimewa. Kita akan membahas satu persatu zat alami di dalam daun salam, dan bagaimana dokter menjelaskan cara kerja zat-zat ini dalam menurunkan kolesterol. Dengan pemahaman ini, sahabat akan semakin yakin bahwa daun salam bukan sekadar bumbu, tapi benar-benar anugerah dari alam untuk menjaga kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami apa itu kolesterol dan mengapa para lansia lebih rentan mengalaminya, sekarang tibalah saatnya kita mengulik lebih jauh tentang daun salam. Daun hijau sederhana ini ternyata menyimpan berbagai kandungan aktif yang membuatnya diakui dokter sebagai salah satu bahan alami yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan, terutama untuk mengendalikan kadar kolesterol. Daun salam, lebih dari sekadar aroma masakan. Mungkin sahabat bertanya, mengapa daun salam yang kecil dan tipis itu bisa begitu berkhasiat? Jawabannya ada pada senyawa alami yang terkandung di dalamnya. Selama ini kita hanya mengenalnya sebagai pemberi aroma pada nasi uduk atau sayur lodeh. Tapi jika kita meneliti lebih jauh, daun salam ibarat apotek kecil yang diberikan alam. Beberapa penelitian modern bahkan menyebutkan bahwa ekstrak daun salam mengandung zat bioaktif yang memiliki efek antioksidan, anti-diabetes, anti-hipertensi, dan tentu saja anti-kolesterol. Kandungan aktif daun salam.
Mari kita bedah satu persatu kandungan daun salam yang membuatnya layak disebut sebagai senjata alami penurun kolesterol. Flavonoid. Flavonoid adalah senyawa alami yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Fungsinya melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam konteks kolesterol, flavonoid membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL. Kolesterol yang teroksidasi lebih berbahaya karena lebih mudah menempel di pembuluh darah dan membentuk plak. Dengan kata lain, flavonoid dalam daun salam membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Tanin. Tanin sering kita dengar dalam teh. Senyawa ini juga ada dalam daun salam. Fungsinya membantu mengikat lemak berlebih dalam tubuh, sehingga proses penyerapan lemak bisa ditekan. Bagi lansia yang sering mengonsumsi makanan berlemak, tanin ini sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko kolesterol jahat meningkat terlalu tinggi. Minyak atsiri. Daun salam mengandung minyak atsiri yang memberi aroma khas. Minyak atsiri ini tidak hanya harum, tetapi juga memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Dengan berkurangnya peradangan di pembuluh darah, risiko penyempitan akibat kolesterol bisa ditekan. Serat alami. Kandungan serat dalam daun salam berperan dalam melancarkan pencernaan. Serat juga membantu menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu, sehingga tubuh harus menggunakan lebih banyak kolesterol untuk menggantinya. Akibatnya, kadar kolesterol dalam darah bisa menurun. Vitamin dan mineral. Daun salam mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Magnesium membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Kalsium penting untuk menjaga kesehatan tulang, yang seringkali menjadi masalah pada lansia. Bagaimana kandungan ini bekerja dalam tubuh lansia? Mari kita bayangkan tubuh lansia sebagai mesin yang sudah lama bekerja. Mesin ini butuh perawatan khusus agar tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kandungan dalam daun salam ibarat pelumas alami yang menjaga mesin tetap halus dan tidak cepat rusak. Flavonoid menjaga agar pembuluh darah tidak cepat rusak oleh radikal bebas. Tanin mengurangi lemak yang menumpuk. Serat membantu pencernaan sekaligus mengurangi kadar kolesterol total. Vitamin dan mineral menjaga fungsi organ agar tetap optimal. Kombinasi inilah yang membuat daun salam sangat istimewa bagi para lansia. Pandangan dokter tentang daun salam. Dalam beberapa wawancara kesehatan, dokter menyebut bahwa daun salam bisa menjadi terapi komplementer atau pendukung bagi pasien kolesterol tinggi. Artinya, daun salam tidak menggantikan obat, tetapi bisa membantu meningkatkan hasil pengobatan. Dokter juga menekankan bahwa konsumsi rebusan daun salam secara rutin dapat memberikan efek positif, terutama bila disertai pola makan sehat dan olahraga ringan. Efek ini memang tidak secepat obat medis, tapi justru lebih aman untuk jangka panjang. Perbandingan dengan obat medis. Sahabat mungkin bertanya, apakah daun salam sama kuatnya dengan obat dokter? Tentu saja tidak. Obat medis dibuat dengan dosis dan zat aktif yang lebih kuat. Tapi daun salam bisa menjadi pendukung alami yang minim efek samping. Misalnya, obat statin yang biasa diberikan dokter memang efektif menurunkan kolesterol, tapi kadang bisa menimbulkan efek samping seperti nyeri otot atau gangguan hati. Nah, dengan menambahkan daun salam sebagai minuman herbal, tubuh mendapat tambahan pertahanan alami tanpa menambah beban obat. Contoh ilustrasi sederhana. Mari kita bayangkan tubuh sebagai rumah. Kolesterol jahat adalah debu yang menempel di dinding rumah. Obat dokter berfungsi sebagai alat pembersih elektrik yang kuat dan cepat membersihkan debu. Sedangkan daun salam adalah seperti ventilasi dan cahaya matahari yang setiap hari masuk rumah, membuat udara segar, debu tidak mudah menempel, dan rumah tetap sehat. Dengan cara ini, sahabat bisa memahami bahwa daun salam bukan pengganti, melainkan penjaga keseimbangan yang sangat bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab ini kita sudah mengenal kandungan daun salam dengan sangat rinci. Dari flavonoid, tanin, minyak atsiri, hingga vitamin dan mineral, semuanya bekerja sama untuk membantu tubuh melawan kolesterol berlebih. Dokter pun mengakui manfaat ini sebagai dukungan alami yang aman bagi lansia. Namun, kita tentu penasaran, bagaimana bentuk nyata dari manfaat daun salam dalam kehidupan sehari-hari para lansia? Apa saja yang benar-benar dirasakan? Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya, yakni bab 5. Di sana kita akan membahas satu persatu khasiat daun salam, terutama dalam menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, hingga melindungi tubuh dari risiko penyakit serius. Dengan begitu,
sahabat akan semakin yakin bahwa menambahkan daun salam dalam kehidupan sehari-hari adalah pilihan yang tepat. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita memahami kandungan luar biasa yang terdapat dalam daun salam pada bab sebelumnya, kini tibalah saatnya kita mengulas lebih dalam apa saja manfaat nyata dari daun salam bagi kesehatan tubuh, khususnya untuk sahabat lansia yang sedang berjuang menstabilkan kadar kolesterol. Daun yang selama ini hanya kita anggap sebagai pelengkap bumbu masakan ternyata menyimpan segudang khasiat yang bisa menjadi pelindung alami bagi kesehatan tubuh di usia senja. Bayangkan, sahabat, sebuah daun kecil berwarna hijau yang sering kita temui di dapur, ternyata dapat membantu melawan kolesterol jahat, menjaga pembuluh darah tetap lentur, melindungi jantung, bahkan memperbaiki kualitas hidup kita sehari-hari. Mari kita kupas satu persatu manfaat daun salam ini dengan perlahan, agar sahabat semua bisa memahaminya dengan jelas dan mendalam. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol jahat atau LDL, Low Density Lipoprotein, sering disebut sebagai biang kerok berbagai penyakit kardiovaskular. Saat kadar LDL terlalu tinggi, partikel lemak ini akan menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan akhirnya menyumbat aliran darah. Inilah yang menyebabkan penyakit jantung koroner maupun stroke. Menurut penjelasan dokter, kandungan flavonoid dan tanin dalam daun salam bekerja sebagai antioksidan yang mampu menghambat proses oksidasi kolesterol LDL. Dengan kata lain, daun salam membantu mencegah kolesterol jahat berubah menjadi lebih berbahaya dan menempel pada dinding pembuluh darah. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi rebusan daun salam dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah, khususnya LDL, sehingga risiko serangan jantung pada lansia dapat ditekan. 2. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain menurunkan kolesterol jahat, sahabat perlu tahu bahwa daun salam juga membantu meningkatkan kolesterol baik, HDL High Density Lipoprotein. HDL berfungsi sebagai penyapu kolesterol jahat di dalam darah. Bayangkan HDL ini seperti petugas kebersihan yang rajin membersihkan sisa-sisa kotoran lemak di dalam pembuluh darah. Dokter menjelaskan bahwa antioksidan dalam daun salam dapat memperbaiki metabolisme lemak sehingga keseimbangan antara LDL dan HDL lebih baik. Bagi lansia, hal ini sangat penting karena tubuh di usia senja biasanya cenderung lebih sulit mengontrol metabolisme lemak. Dengan meningkatnya HDL, pembuluh darah tetap bersih dan aliran darah lancar. 3. Menjaga elastisitas pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami akan kehilangan kelenturannya. Akibatnya, tekanan darah cenderung naik, sirkulasi tidak lancar, dan risiko stroke semakin besar. Kandungan minyak atsiri dalam daun salam ternyata memiliki efek vasodilator ringan, artinya membantu pembuluh darah tetap rileks dan lentur. Menurut dokter spesialis jantung, konsumsi daun salam secara rutin dalam jumlah wajar bisa membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah lebih stabil. Dengan begitu, tubuh lansia terasa lebih ringan, tidak mudah pusing, dan risiko komplikasi akibat hipertensi pun berkurang. 4. Menurunkan risiko stroke dan serangan jantung. Sahabat, manfaat berikut ini tentu menjadi dambaan banyak lansia, perlindungan dari serangan jantung dan stroke. Kedua penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia, dan seringkali diawali dari tingginya kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan kombinasi manfaat daun salam yang mampu menurunkan LDL, meningkatkan HDL, serta menjaga elastisitas pembuluh darah, otomatis risiko terbentuknya penyumbatan arteri dapat ditekan. Dokter mengatakan, meskipun daun salam bukan obat utama, tetapi ia bekerja sebagai pendukung alami yang membantu menjaga sistem kardiovaskular agar tetap sehat. Bayangkan pembuluh darah seperti pipa air di rumah kita. Bila pipa itu bersih, air akan mengalir lancar. Tapi bila dibiarkan penuh kerak, alirannya tersendat dan bahkan bisa pecah. Daun salam membantu menjaga pipa darah kita tetap bersih, kuat, dan tidak mudah tersumbat. 5. Membantu menurunkan berat badan. Kolesterol tinggi seringkali berhubungan erat dengan berat badan berlebih. Sahabat yang merasa tubuhnya cepat lelah, lutut sering sakit, atau perut terasa berat, bisa jadi sedang mengalami kelebihan lemak tubuh. Nah, daun salam ternyata juga punya manfaat untuk membantu metabolisme tubuh lebih baik. Beberapa dokter gizi menjelaskan bahwa air rebusan daun salam dapat membantu mempercepat metabolisme lemak, sehingga lemak berlebih tidak mudah menumpuk dalam tubuh. Memang efeknya tidak instan, tetapi bila dikombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga ringan, daun salam bisa menjadi sahabat alami dalam menjaga berat badan ideal bagi lansia. 6. Mengurangi keluhan pencernaan. Selain berhubungan dengan jantung dan kolesterol, ternyata daun salam juga memberi manfaat tambahan pada sistem pencernaan.
Kandungan tanin dan minyak atsiri dalam daun salam bekerja menenangkan perut, membantu meredakan kembung, serta mengurangi produksi gas berlebih. Bagi lansia yang sering merasa perut tidak nyaman setelah makan, daun salam bisa menjadi solusi sederhana namun efektif. Dengan sistem pencernaan yang lebih lancar, penyerapan nutrisi juga menjadi lebih baik. Itu artinya, tubuh mendapat energi lebih stabil untuk beraktivitas sehari-hari. 7. Membuat tubuh terasa lebih ringan dan segar. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi air rebusan daun salam memberikan testimoni bahwa tubuh mereka terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan tidur jadi lebih nyenyak. Hal ini wajar, karena sirkulasi darah yang lancar membawa oksigen lebih baik ke seluruh tubuh, sehingga otot dan organ bekerja lebih optimal. Dokter menambahkan bahwa efek ini bukanlah sulap atau hasil instan, melainkan buah dari keseimbangan tubuh yang terjaga berkat kandungan alami daun salam. Bila dikonsumsi dengan bijak, daun salam mampu meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Sahabat lansia sehat, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa manfaat daun salam sangat luas, mulai dari menurunkan LDL, meningkatkan HDL, menjaga elastisitas pembuluh darah, hingga melindungi dari risiko stroke dan serangan jantung. Namun tentu saja, manfaat ini akan lebih terasa bila kita tahu cara mengolah dan mengonsumsinya dengan tepat. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya kita akan membahas cara mengolah daun salam menjadi ramuan sehat, lengkap dengan tips takaran aman untuk sahabat lansia menurut anjuran dokter. Dengan begitu, kita tidak hanya tahu manfaatnya, tetapi juga bisa langsung mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mempelajari berbagai manfaat daun salam dalam menurunkan kolesterol serta menjaga kesehatan tubuh, tentu muncul pertanyaan di hati sahabat semua, bagaimana cara yang benar mengolah daun salam agar khasiatnya bisa maksimal? Pertanyaan ini sangat wajar, karena tidak semua bahan herbal bisa dikonsumsi begitu saja tanpa pengolahan yang tepat. Ada takaran, ada cara penyajian, dan ada pula kombinasi yang bisa menambah manfaat. Nah, di bab ini kita akan mengupas secara perlahan, dari cara memilih daun salam yang baik, teknik merebus yang benar, hingga resep sederhana yang bisa sahabat praktikkan di rumah. 1. Memilih daun salam yang berkualitas. Langkah pertama sebelum membuat ramuan adalah memilih bahan yang tepat. Daun salam yang bagus biasanya berwarna hijau segar, tidak layu, dan tidak berubah kecoklatan. Tidak ada bintik hitam atau tanda busuk. Bila diremas, mengeluarkan aroma khas yang lembut dan menenangkan. Dokter herbal menyarankan untuk menggunakan daun salam yang masih segar, karena kandungan flavonoid, minyak atsiri, dan antioksidannya lebih tinggi dibandingkan daun yang sudah terlalu kering. Namun, bila sahabat hanya punya daun salam kering, itu pun masih bisa digunakan asalkan disimpan dengan baik di wadah kedap udara. 2. Persiapan sebelum merebus. Sebelum masuk ke tahap merebus, ada baiknya daun salam dicuci bersih terlebih dahulu dengan air mengalir. Ini penting untuk menghilangkan debu, kotoran, atau sisa pestisida yang mungkin masih menempel. Bila perlu, rendam sebentar dengan air garam lalu bilas kembali. Setelah dicuci, daun bisa disobek atau diremas sedikit. Menurut dokter gizi, hal ini membantu minyak atsiri dalam daun keluar lebih maksimal ketika direbus. 3. Resep air rebusan daun salam. Inilah resep sederhana yang sering digunakan oleh para herbalis dan juga disarankan dalam beberapa penelitian kecil tentang daun salam. Bahan-bahan: 5-7 lembar daun salam segar, atau 3-4 lembar bila menggunakan daun kering. 2 gelas air, sekitar 400 ml. Bisa ditambahkan siris jahe atau batang serai untuk menambah rasa dan manfaat. Cara membuat: masukkan daun salam ke dalam panci kecil. Tuangkan 2 gelas air. Rebus dengan api kecil hingga air tersisa sekitar 1 gelas. Saring air rebusan, lalu biarkan hangat. Air rebusan inilah yang kemudian bisa diminum sebagai ramuan penurun kolesterol. 4. Takaran konsumsi yang aman. Sahabat mungkin bertanya, seberapa sering ramuan ini bisa diminum? Menurut dokter herbal, konsumsi 1 gelas air rebusan daun salam per hari sudah cukup untuk membantu menjaga kadar kolesterol. Tidak perlu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan justru bisa menimbulkan efek samping. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah pagi hari, sebelum sarapan, agar tubuh menyerap dengan lebih baik, atau malam hari, sekitar 1-2 jam sebelum tidur, untuk membantu tubuh lebih rileks. Namun, bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat medis untuk kolesterol, sebaiknya tetap konsultasi dengan dokter agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. 5. Kombinasi dengan bahan lain. Selain diminum begitu saja,
Air rebusan daun salam juga bisa dikombinasikan dengan bahan herbal lain untuk menambah manfaat dan rasa. Daun salam jahe. Jahe membantu melancarkan peredaran darah dan memberi sensasi hangat. Daun salam serai. Serai menambah aroma segar sekaligus membantu detoksifikasi tubuh. Daun salam kayu manis. Kombinasi ini sangat baik bagi lansia yang juga memiliki kadar gula darah tinggi, karena kayu manis dapat membantu mengontrol gula darah. Dokter gizi menekankan bahwa kombinasi ini aman, asalkan tetap memperhatikan takaran. Jangan sampai menambahkan terlalu banyak rempah, karena bisa membuat perut lansia sensitif. 6 tips agar tidak cepat bosan. Beberapa sahabat mungkin merasa bahwa rasa air rebusan daun salam agak hambar atau kurang enak. Tenang saja, ada beberapa cara agar sahabat tidak cepat bosan. Tambahkan sedikit madu sebagai pemanis alami. Campurkan dengan perasan jeruk nipis untuk memberi rasa segar. Sajikan dalam kondisi hangat agar lebih menenangkan tubuh. Dengan variasi kecil seperti ini, sahabat bisa tetap rutin mengonsumsi tanpa merasa jenuh. 7 catatan penting dari dokter. Meskipun daun salam memiliki banyak manfaat, dokter selalu mengingatkan beberapa hal berikut. Jangan mengonsumsi dalam jumlah terlalu banyak, misalnya lebih dari 10 lembar dalam sekali rebusan. Bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau hati, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengonsumsi secara rutin. Daun salam bukan pengganti obat medis, melainkan sebagai pendukung alami untuk menjaga kesehatan. Artinya, sahabat tetap harus mematuhi anjuran dokter, menjaga pola makan sehat, rutin bergerak, dan cukup istirahat. 8. Ilustrasi kehidupan sehari-hari. Bayangkan sahabat sedang duduk sore hari di teras rumah, menikmati segelas air rebusan daun salam hangat. Udara sore yang sejuk menyatu dengan aroma harum herbal dari cangkir. Setiap tegukan terasa menenangkan, membuat tubuh lebih rileks setelah seharian beraktivitas. Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini menjadi rutinitas yang membantu menjaga kesehatan jantung dan kolesterol tetap stabil. Kebiasaan sederhana inilah yang sering dilupakan banyak orang. Padahal, justru dari kebiasaan kecil seperti minum ramuan herbal inilah kesehatan jangka panjang bisa terbentuk. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, kini sahabat sudah tahu bagaimana cara mengolah daun salam menjadi ramuan yang sederhana namun penuh manfaat. Dari memilih bahan, merebus, hingga cara meminumnya dengan bijak, semua bisa sahabat lakukan di rumah tanpa repot. Namun, apakah sahabat penasaran bagaimana pengalaman nyata para lansia yang sudah rutin mengonsumsi rebusan daun salam ini? Pada bab berikutnya, kita akan mendengarkan testimoni lansia yang terbantu dengan daun salam, agar sahabat semakin yakin bahwa kebiasaan kecil ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, seringkali kita merasa lebih yakin setelah mendengar pengalaman nyata orang lain. Apalagi bila pengalaman itu datang dari sesama lansia yang mungkin sedang menghadapi masalah kesehatan yang sama seperti kita. Testimoni bukan sekadar cerita, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Karena itu, di bab ini saya akan membagikan kisah beberapa lansia yang telah merasakan manfaat dari daun salam dalam menjaga kolesterol mereka. Cerita-cerita ini saya susun agar mudah dipahami, seolah-olah sahabat duduk bersama mereka, mendengarkan langsung pengalaman mereka dari hati ke hati. 1. Ibu Sulastri, 67 tahun, kolesterol turun, tidur lebih nyenyak. Ibu Sulastri adalah seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau bercerita bahwa sejak usia 60 tahun, kolesterolnya sering naik. Setiap kali kontrol ke dokter, hasil laboratorium menunjukkan kadar LDL yang cukup tinggi. Dokter memberinya obat penurun kolesterol, tetapi beliau merasa tubuhnya sering lelah. Suatu hari, beliau mendengar dari tetangga tentang manfaat rebusan daun salam. Awalnya beliau ragu, tetapi mencoba karena tidak ada salahnya. Setiap pagi, beliau merebus 7 lembar daun salam dan meminumnya sebelum sarapan. Setelah 3 bulan, beliau kembali melakukan pemeriksaan darah. Hasilnya cukup mengejutkan, kadar kolesterolnya turun secara signifikan. Selain itu, beliau juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Tidur lebih nyenyak, badan tidak sering pegal, dan saat berjalan ke pasar, napasnya tidak lagi mudah terengah. Dokter yang memeriksa pun mengatakan, "Bagus sekali, Bu. Tetap lanjutkan gaya hidup sehat ini. Rebusan daun salam bisa menjadi pendukung obat medis." 2. Pak Rahman, 72 tahun, lebih berenergi untuk aktivitas sehari-hari. Pak Rahman dari Surabaya adalah seorang kakek yang masih aktif berkebun di usia senja. Beliau sudah lama mengidap kolesterol tinggi dan sering merasa cepat lelah. Menurut pengakuannya, sebelum mengenal rebusan daun salam,
baru 30 menit berkebun saja tubuhnya sudah terasa berat dan keringat berlebihan. Anaknya kemudian membacakan artikel kesehatan tentang manfaat daun salam untuk kolesterol. Sejak itu, Pak Rahman mulai rutin meminum air rebusan daun salam setiap sore, sekitar 1 gelas. Tidak perlu waktu lama, sekitar 1 bulan kemudian beliau merasakan tubuhnya lebih segar. Kini, Pak Rahman bisa berkebun lebih lama, bahkan mampu merawat bunga dan pohon mangga di halaman rumah tanpa sering berhenti. Saat dicek ke dokter, hasil kolesterolnya lebih stabil dibanding sebelumnya. Beliau bercerita dengan semangat, "Saya merasa seperti kembali muda, walaupun usia sudah 72 tahun. 3. Ibu Aminah, 65 tahun, tidak lagi pusing setelah minum ramuan daun salam. Ibu Aminah dari Bogor sering mengeluhkan pusing yang datang tiba-tiba. Setelah diperiksa, ternyata kadar kolesterolnya cukup tinggi, dan tekanan darahnya juga kadang naik. Beliau merasa khawatir, apalagi keluarganya memiliki riwayat stroke. Suatu kali, beliau mengikuti pengajian ibu-ibu, dan salah satu sahabatnya berbagi resep sederhana, minum rebusan daun salam setiap malam sebelum tidur. Awalnya hanya coba-coba, tetapi ternyata dalam 2 minggu, pusingnya berkurang. Setelah 2 bulan, beliau merasa jauh lebih stabil. Dokternya pun mengakui ada perbaikan pada hasil laboratorium darahnya. Kini, beliau rutin minum rebusan daun salam, dan sering bercerita kepada teman-temannya bahwa minuman ini sederhana tapi luar biasa manfaatnya. 4. Pak Tarman, 70 tahun, berat badan turun, perut tidak lagi terasa berat. Pak Tarman adalah pensiunan pegawai dari Semarang. Beliau dulu memiliki perut yang cukup besar dan sering merasa malas bergerak. Kolesterol totalnya pun tinggi. Ketika berkonsultasi ke dokter, beliau dianjurkan untuk mengubah pola makan. Salah satu sarannya adalah memperbanyak konsumsi herbal alami seperti daun salam. Mulai saat itu, Pak Tarman rutin minum air rebusan daun salam 3-4 kali seminggu. Perlahan, beliau mulai merasakan perubahannya. Berat badan turun sekitar 3 kg dalam 2 bulan, perut terasa lebih ringan, dan jalannya tidak cepat capek lagi. Saat anak-anaknya datang berkunjung, mereka kaget melihat ayahnya lebih segar dan lebih bersemangat. 5 catatan penting dari dokter. Meski kisah-kisah di atas menginspirasi, dokter selalu menegaskan bahwa efek daun salam bisa berbeda pada tiap orang. Ada yang cepat merasakan manfaat, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Faktor gaya hidup, pola makan, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan ikut memengaruhi hasilnya. Dokter juga menekankan, daun salam bukanlah obat utama, melainkan pendukung alami. Jadi, jangan sampai sahabat berhenti minum obat medis hanya karena merasa sudah cukup dengan rebusan daun salam. Kombinasikan keduanya secara bijak, tentu dengan arahan dokter yang merawat. 6 pelajaran dari testimoni. Dari semua cerita ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Konsistensi adalah kunci. Manfaat daun salam baru terasa bila diminum secara rutin. Takaran sederhana sudah cukup. Tidak perlu berlebihan. Cukup 5-7 lembar direbus setiap hari. Herbal akan bekerja lebih baik bila dipadukan dengan pola hidup sehat. Sahabat bisa mencontoh Ibu Sulastri yang tetap menjaga tidur cukup, atau Pak Rahman yang rutin berkebun sebagai aktivitas fisiknya. Artinya, daun salam bukanlah satu-satunya kunci, tetapi bagian dari gaya hidup sehat menyeluruh. 7. Bayangan kehangatan sehari-hari. Bayangkan sahabat duduk bersama anak dan cucu di ruang keluarga, sambil menikmati segelas air rebusan daun salam hangat. Tubuh terasa lebih enteng, napas lebih lapang, dan sahabat bisa bercengkrama tanpa rasa khawatir berlebihan terhadap kolesterol. Kebiasaan kecil ini bisa membawa perubahan besar, bukan hanya bagi kesehatan, tetapi juga bagi kebahagiaan hidup di usia senja. Bukankah itu yang kita semua dambakan? Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mendengar kisah nyata lansia yang terbantu dengan daun salam. Cerita-cerita ini membuktikan bahwa tanaman sederhana bisa memberi harapan besar. Namun, tentu saja kita juga harus tetap bijak. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas saran dokter mengenai penggunaan daun salam, agar sahabat tidak hanya tahu manfaatnya, tetapi juga bisa mengonsumsinya dengan aman tanpa khawatir efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas begitu banyak manfaat daun salam mulai dari kemampuannya menurunkan kolesterol, menjaga fungsi jantung, mendukung kesehatan pencernaan, hingga membantu kontrol gula darah, tentu pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana cara yang paling aman bagi lansia untuk mengonsumsi daun salam? Pertanyaan ini sangat penting, karena seringkali kita menemukan orang yang begitu bersemangat mencoba ramuan herbal, tetapi lupa bahwa setiap bahan alami tetap perlu aturan pemakaian yang tepat.
Sama halnya dengan obat dari dokter, daun salam pun punya takaran, cara pengolahan, serta batas konsumsi yang sebaiknya tidak dilampaui. Di bab ini, kita akan membahas secara rinci mulai dari bentuk konsumsi yang umum, porsi harian yang dianjurkan, waktu terbaik untuk mengonsumsi, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. 1. Bentuk konsumsi yang paling umum. Cara paling aman bagi lansia untuk mengonsumsi daun salam adalah dalam bentuk air rebusan. Caranya sederhana. Ambil 5-7 lembar daun salam yang masih segar atau kering. Cuci bersih untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran. Rebus dalam 3 gelas air, hingga menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Dinginkan, lalu minum selagi hangat. Metode ini sudah digunakan sejak lama, dan menurut penelitian, zat aktif dalam daun salam seperti polifenol dan flavonoid larut dengan baik dalam air panas, sehingga tubuh bisa lebih mudah menyerap manfaatnya. Selain air rebusan, sahabat juga bisa menambahkan daun salam sebagai bumbu masakan. Misalnya ketika memasak sop ayam, sayur asem, atau rebusan daging, kita bisa menyelipkan beberapa lembar daun salam. Walaupun jumlah zat aktif yang larut tidak sebanyak jika direbus khusus, namun cara ini membantu agar konsumsi lebih konsisten, apalagi bagi lansia yang kurang suka minum ramuan pahit. 2. Porsi harian yang dianjurkan. Menurut beberapa ahli herbal dan dokter gizi, untuk lansia cukup 1 gelas air rebusan daun salam per hari. Jika ingin membaginya, bisa diminum setengah gelas pagi hari dan setengah gelas sore hari. Tidak perlu minum terlalu banyak sekaligus, karena justru bisa membuat perut terasa kembung atau tidak nyaman. Bagi sahabat yang lebih suka menambahkan daun salam ke dalam masakan, penggunaan 2-3 lembar per porsi masakan keluarga sudah sangat cukup untuk mendapatkan aroma sekaligus manfaat zat aktifnya. 3. Waktu terbaik untuk mengonsumsi. Banyak dokter menyarankan air rebusan daun salam dikonsumsi setelah makan, bukan dalam keadaan perut kosong. Hal ini karena beberapa lansia memiliki kondisi lambung yang sensitif. Jika diminum setelah makan, potensi rasa perih atau mual bisa lebih diminimalisir. Selain itu, senyawa dalam daun salam juga bisa bekerja lebih baik untuk membantu metabolisme lemak setelah makanan masuk. 4. Kombinasi dengan bahan alami lain. Beberapa sahabat mungkin bertanya, apakah daun salam bisa dicampur dengan bahan alami lain seperti jahe, serai, atau kayu manis? Jawabannya adalah boleh. Bahkan dalam banyak resep herbal tradisional, daun salam sering dikombinasikan. Jahe membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Kayu manis membantu menurunkan kadar gula darah. Serai memberi efek segar sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, bagi lansia, sebaiknya gunakan dalam porsi kecil agar tidak membebani ginjal atau pencernaan. 5. Hal yang perlu diperhatikan lansia dengan kondisi khusus. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui siapa saja yang perlu lebih hati-hati mengonsumsi daun salam. Lansia dengan gangguan ginjal. Karena daun salam mengandung senyawa tanin yang cukup tinggi, konsumsi berlebihan bisa memberi beban tambahan pada ginjal. Jika sahabat punya riwayat ginjal lemah, sebaiknya konsultasikan ke dokter sebelum rutin mengonsumsi air rebusan. Lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Daun salam punya efek membantu peredaran darah, tetapi jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah, dikhawatirkan efeknya bisa berlipat. Jadi, selalu diskusikan dengan dokter sebelum mencampurkan keduanya. Lansia dengan lambung sensitif. Jika setelah minum air rebusan daun salam sahabat merasa mual atau perih di lambung, coba kurangi dosis atau pastikan selalu diminum setelah makan. 6. Testimoni lansia yang berhasil menerapkan aturan aman. Beberapa sahabat channel Lansia Sehat pernah berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka berhasil merasakan manfaat daun salam tanpa efek samping karena mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Ibu Kartini, 65 tahun, dari Surabaya. Beliau rutin minum air rebusan daun salam setengah gelas setelah sarapan setiap hari. Dalam 3 bulan, hasil pemeriksaan kolesterol menunjukkan penurunan signifikan, dan beliau merasa tubuh lebih ringan serta jarang sakit kepala. Pak Suyono, 72 tahun, dari Yogyakarta. Beliau dulu mencoba minum air rebusan daun salam saat perut kosong, tapi merasa perih di lambung. Setelah berkonsultasi dan mengganti cara dengan minum setelah makan siang, keluhan perih hilang, dan manfaat tetap bisa dirasakan. Testimoni ini menunjukkan bahwa bukan hanya apa yang kita konsumsi, tetapi juga bagaimana cara kita mengonsumsinya sangat menentukan hasil akhirnya. 7. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Sahabat channel Lansia Sehat,
Seringkali ada anggapan bahwa semakin banyak minum air rebusan daun salam, semakin cepat kolesterol turun. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tubuh kita tidak bisa dipaksa untuk bekerja lebih cepat hanya karena jumlahnya ditambah. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi. Misalnya, minum 1 gelas per hari secara rutin selama 2-3 bulan akan memberikan hasil yang lebih nyata dibanding minum 5 gelas dalam sehari lalu berhenti seminggu. 8. Kesimpulan bab 8. Jadi, cara aman mengonsumsi daun salam bagi lansia dapat dirangkum sebagai berikut. Pilih cara sederhana, rebusan atau bumbu masakan. Cukup 1 gelas rebusan per hari, atau 2-3 lembar dalam masakan. Minum setelah makan agar lambung tidak perih. Perhatikan kondisi tubuh masing-masing, terutama bagi yang punya riwayat ginjal, lambung, atau sedang minum obat tertentu. Ingat, konsistensi lebih penting daripada jumlah yang berlebihan. Dengan memahami aturan sederhana ini, sahabat tidak hanya akan merasakan manfaat maksimal daun salam, tetapi juga terhindar dari risiko yang tidak perlu. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab berikutnya kita akan masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu bab 9. Di sana kita akan merangkum seluruh perjalanan pembahasan dari bab 1 hingga bab 8, sekaligus menyampaikan pesan penting dari dokter untuk para lansia agar semakin bijak dalam menjaga kesehatan dengan bahan alami. Sahabat channel Lansia Sehat, sejak bab pertama kita sudah berjalan bersama dalam sebuah perjalanan panjang mengenai manfaat daun salam, khususnya dalam membantu menurunkan kolesterol dan mendukung kesehatan lansia. Kita mulai dengan sapaan hangat, saling menyapa dari mana saja sahabat berasal, lalu masuk ke pembahasan tentang apa itu kolesterol dan mengapa masalah ini sering dialami oleh lansia. Di bab-bab berikutnya, kita sudah mengenal kandungan berharga di dalam daun salam, seperti flavonoid, polifenol, tanin, serat, serta minyak atsiri yang berperan penting dalam melindungi pembuluh darah dan menyeimbangkan metabolisme tubuh. Kita juga telah membahas berbagai penelitian yang membuktikan efektivitas daun salam, mendengarkan testimoni lansia yang sudah merasakan manfaatnya, dan belajar cara aman mengonsumsi agar hasilnya maksimal serta bebas dari efek samping. Nah, di bab terakhir ini, mari kita rangkum semuanya dalam bentuk poin-poin yang jelas. Lalu kita dengarkan pula pesan dokter agar kita bisa lebih bijak memanfaatkan daun salam sebagai sahabat alami dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. 1. Daun salam bukan sekadar bumbu dapur. Seringkali kita menganggap daun salam hanya sebatas pemberi aroma dalam masakan. Padahal, berdasarkan penelitian, daun salam mengandung zat aktif yang mampu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, meningkatkan HDL, kolesterol baik, serta memperbaiki sirkulasi darah. Jadi, jangan lagi kita meremehkan manfaat besar dari selembar daun sederhana ini. 2. Kolesterol tinggi dapat dikendalikan dengan bantuan alami. Kolesterol tinggi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami lansia. Kondisi ini diam-diam bisa merusak pembuluh darah, menyebabkan penyumbatan, dan berujung pada penyakit jantung atau stroke. Dengan rutin mengonsumsi air rebusan daun salam atau menambahkannya ke dalam masakan, tubuh kita mendapat bantuan alami untuk menurunkan kadar kolesterol sekaligus menjaga pembuluh darah tetap sehat. 3. Testimoni nyata dari para lansia. Dari cerita yang sudah kita dengar, banyak lansia yang berhasil merasakan manfaat daun salam ketika mereka konsisten mengonsumsinya. Ada yang merasa tubuh lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, hingga hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan perbaikan. Testimoni ini bukan sekadar cerita, tetapi bukti bahwa ketika kita memberi tubuh asupan yang tepat, tubuh punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. 4. Pentingnya cara konsumsi yang aman. Seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, kunci utama dalam memanfaatkan daun salam adalah aturan pakai yang aman. Cukup 1 gelas rebusan per hari. Minum setelah makan agar lambung tidak terganggu. Jika digunakan dalam masakan, cukup 2-3 lembar per porsi. Selalu perhatikan kondisi tubuh masing-masing, terutama jika ada riwayat penyakit ginjal, lambung, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Dokter menekankan bahwa bahan alami tidak kalah hebat dari obat kimia, tetapi tetap harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian. 5. Pesan dokter tentang daun salam. Dalam sebuah wawancara, seorang dokter spesialis gizi menyampaikan hal menarik tentang daun salam. Daun salam adalah salah satu contoh bahan herbal yang murah, mudah ditemukan, tetapi manfaatnya sangat besar. Bagi lansia yang ingin mengendalikan kolesterol secara alami, daun salam bisa menjadi pilihan yang baik, asalkan dikonsumsi dengan benar. Namun, saya selalu mengingatkan pasien bahwa herbal bukan pengganti obat dokter. Herbal adalah pendamping, penunjang, yang akan membantu proses penyembuhan dan menjaga kesehatan. Jadi,
Jangan menghentikan obat dari dokter hanya karena merasa sudah cukup minum daun salam. Kombinasikan keduanya secara bijak, dan selalu periksa kondisi tubuh secara rutin. Pesan ini sangat penting, sahabat. Kita seringkali terburu-buru meninggalkan obat medis ketika menemukan ramuan herbal. Padahal, yang terbaik adalah menggabungkan keduanya dengan seimbang. 6. Mengapa konsistensi lebih penting daripada jumlah? Dokter juga mengingatkan, banyak lansia yang terlalu bersemangat di awal, lalu mengonsumsi ramuan herbal berlebihan. Padahal, tubuh lansia memiliki metabolisme yang lebih lambat dibanding saat muda. Jadi, kunci keberhasilan bukanlah pada jumlah yang banyak, melainkan kedisiplinan dan konsistensi. Minum sedikit tapi rutin setiap hari jauh lebih baik dibanding minum banyak tapi hanya sesekali. 7. Pesan motivasi untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat yang saya hormati, usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tenaga mungkin tidak lagi sekuat dulu, tetapi semangat menjaga kesehatan tidak boleh padam. Daun salam hanyalah salah satu contoh bahwa alam telah menyediakan begitu banyak penolong bagi kita. Dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, ditambah pola hidup sehat seperti menjaga makanan, berolahraga ringan, dan mengelola stres, kita bisa tetap sehat dan bugar di usia lanjut. Di penghujung bab ini, izinkan saya mendoakan. Semoga setiap sahabat channel Lansia Sehat diberi kesehatan yang berlimpah, kolesterol tetap terjaga, jantung tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan langkah tetap ringan. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini tentang daun salam bisa menjadi bekal berharga, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa dibagikan kepada keluarga, anak, cucu, dan orang-orang yang kita cintai. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah pembahasan lengkap kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang daun salam dan manfaatnya untuk menurunkan kolesterol bisa memberi inspirasi dan semangat baru untuk hidup lebih sehat di usia lanjut. Jangan lupa, kesehatan adalah investasi terbaik. Kita bisa menjaga tubuh tetap bugar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak, cucu, dan keluarga tercinta yang selalu ingin melihat kita tetap tersenyum bahagia. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan like agar semakin banyak yang tahu manfaat daun salam. Jangan ragu juga untuk share ke teman, tetangga, atau keluarga lain, supaya semakin banyak lansia yang bisa menjaga kesehatan dengan cara alami. Dan tentunya, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lansia Sehat. Masih banyak pembahasan menarik lainnya tentang bahan alami, tips hidup sehat, serta pesan dokter yang sederhana namun penuh manfaat. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Semoga sahabat semua selalu diberi umur panjang, kesehatan berlimpah, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersama channel Lansia Sehat.